wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan siang ini? Sehat? Sehat. Kita kelas belum siapkan. Duduk siap, gerak 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita doa dimulai. Doa selesai tidak. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya akan mengenalkan dulu namanya satu-satu. Kalau lihat namanya, Nisa, Dimas, Ino, Gerdi, Husna, Iska, Muhammad Alif Permana, Nindi, mana Nindi? Muhammad Ilhamsyah, Nur Enan, Nuristi Fadila, Rahmat Hidayat, Ramdan, Ramdan, apa ya? Rehan, Safa, mana Safa? Siti Utari, Aura, masuk. Jadi silakan perhatikan apa yang saya bagikan di pelajari. Kita akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan Khulafaur Rasyidin. Ada yang pernah mendengar sebelumnya apa itu Khulafaur Rasyidin? Pernah? Ada yang bisa menjelaskan dari materi yang pernah saya berikan? Bisa? Dibacakan? Siapa bisa bacakan? Berdi? Bisa? Bisa Berdi? Dino? Yang pegang materi? Barangkali? Gimana? Nah, di situ ada penjelasan bahwa Khulafaur Rasyidin adalah atau berasal dari dua kata yang artinya pengganti atau pemimpin kata Rasyid. Jadi menurut bahasa soalnya. Jadi Khulafaur Rasyidin atau khulafa berasal dari dua akar kata yaitu khalifah dan khulafa yang artinya pengganti atau pemimpin dan kata rasyid yaitu yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa ya, betul sekali. Kemudian di situ saya akan menjelaskan tentang peran Abu Bakar As-Siddiq sebagai salah satu khalifah pertama di mana? Di Madinah. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah setelah memerintah selama berapa tahun? 2 tahun. Abu Bakar wafat sekitar tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijri, artinya sekitar 13 tahun Nabi Muhammad meninggal, barulah ada pengganti yaitu Abu Bakar As-Siddiq.
dan wafat pada usia sekitar 63 tahun. Kalau Nabi wafat sekitar usia berapa tahun? Berapa tahun? Ada yang tahu? 65 tahun. Kemudian dimakamkan di samping Nabi makam Rasulullah SAW. Beliau dikenang para sahabat sebagai khalifah yang taat. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintah dari tahun 11 sampai 13 Hijriah atau sekitar 632 dan 634 Masehi. Jadi ada perbedaan dalam pola menghitung antara kalender Hijriah dengan kalender Masehi. Kalau kita menghitung kalender Masehi, dihitung berdasarkan perputaran apa? Perputaran bumi mengelilingi matahari. Itu kalender Hijriah. Makanya tahunnya sekitar atau hitungan hari sekitar 365 hari. Kemudian kalender Hijriah dihitung berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi. Waktunya berapa hari? 350 hari. Jadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintah kurang lebih 11 sampai 13 Hijriah atau dalam hitungan Masehi sekitar 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Bakar At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam dia bernama Abu Bakar. Ada yang bisa lanjutkan? Dibacakan ada? Ya dibacakan, sebentar orangnya. Kemudian setelah masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah dengan Abdullah. Ia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah 2 tahun sesudah tahun gajah, kira-kira tahun 573 Masehi. Ia adalah seorang pemikir di kalangan Mekah yang memandang bahwa penyembah berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Karenanya ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk memeluk agama Tauhid, ia pun dengan segera menerimanya. Ia merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki. Ya, jadi sejarah pertama orang yang masuk orang itu adalah laki-laki pertama, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kalau perempuan ada yang tahu istri Nabi? Ya Siti Hatimah atau Siti Khadijah? Siapa istri pertama Nabi? Siti Khadijah. Orang pertama yang memeluk Islam dan wanita pertama adalah Siti Khadijah. Sedangkan laki-laki pertama yang memeluk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah atau sebagai pemimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq yang pertama adalah memerangi orang murtad. Jadi pada saat itu setiap orang murtad, apa itu orang murtad? Tahu orang murtad? Keluar dari agama Islam disebut murtad. Bahasa kerennya disebut dengan murtadin. Kemudian setelah itu memberantas nabi palsu. Jadi salah satu peran khalifah pada saat itu adalah memberantas nabi palsu. Sekarang sudah banyak bertebaran nabi palsu. Dulu banyak nabi palsu, sekarang lebih parah lagi. Ada yang bisa lebih berbicara dengan bahasa semut. Kemudian apa lagi? Bahasa jin. Itu yang lebih familiar sekarang. Sebelumnya kali mungkin pernah mendengar di platform media sosial terkait orang-orang yang punya karomah. Jadi karomah itu hanya diberikan kepada para nabi dan para wali. Namun sekarang sudah jarang. Namun sekarang itu adalah salah seorang yang paling populer dalam tokoh masyarakat, mengaku pernah bertemu dengan nabi dan berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat mustahil. Pernah dengar orang tersebut? Pernah. Siapa namanya? Yang pernah berbicara dengan Mas Temu? Muhammad
Tuhan lain sangat mustahil. Dan itu pemberhan belaka, tidak ada dalam catatan sejarah atau dalam hadis yang diceritakan dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, pengumpulan dan penulisan ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran ini pada saat penghalifan Abu Bakar As-Siddiq masih tercecer, ada yang tertulis di pohon kayu, di batu-batu, kemudian di kulit-kulit binatang, di daun-daun. Barulah setelah Nabi Muhammad wafat, maka khalifah pertama berpikir kalau ini tidak dikumpulkan, maka tidak akan menjadi sebuah mushaf. Mushaf itu artinya buku. Jadi pada saat itu khalifah Abu Bakar As-Siddiq dia kumpulkan semua seluruh penghafal Quran, kemudian dia kodifikasi. Bedanya kodifikasi dengan modifikasi itu berbeda. Kodifikasi itu mengumpulkan yang asli tanpa merubah naskah yang sebenarnya. Kalau modifikasi, apa modifikasi? Kalau ibaratkan kendaraan itu berubah bentuk, itu perbedaan antara kodifikasi dengan modifikasi. Sangat berbeda ya. Jadi modifikasi itu beda dan kodifikasi berbeda. Jadi kodifikasi pada saat itu dikumpulkan seluruh penghafal Quran, salah satunya Said bin Sabit, dikumpulkan kemudian ditulis dalam bentuk mushaf, namanya mushaf Utsmani. Dikumpulkan dalam satu mushaf. Tujuannya apa? Jangan sampai kemudian Al-Quran bisa berbeda-beda tiap orang. Jadi penghafal Quran pada saat itu karena banyak gugur, banyak mati di medan perang, dan banyak yang sudah dimakan usia. Jadi dikumpulkan kemudian ditulis dalam bentuk mushaf. Mushaf itu artinya buku, dibukukan satu kali. Makanya jadilah Al-Quran yang kita pegang seperti sekarang. Ya, seperti itulah disebut dengan mushaf. Kemudian yang keempat, memperluas wilayah dakwah Islamnya. Ada yang tahu dakwah? Apa itu dakwah? Menyebarkan ajaran Islam. Ya, menyebarkan agama Islam. Bagaimana cara menyebarkannya? Bisa? Jadi, cara menyebarkan agama Islam dengan baik, tentunya dengan cara-cara yang santun. Jadi itu merupakan prestasi Abu Bakar As-Siddiq ada 4. Kemudian keteladanan karakter Abu Bakar As-Siddiq. Selain kita mempelajari prestasi tentang Abu Bakar As-Siddiq, kita juga mempelajari tentang keteladanan. Jadi masing-masing orang mempunyai keteladanan. Keteladanan dalam artian ini sesuatu yang kita bisa contoh kepada seseorang. Berlaku baik, jamil, berlaku buruk ditinggalkan. Yang pertama adalah rendah hati atau tidak sombong. Rendah hati, bagaimana itu rendah hati? Saling menghargai, saling menyapa. Kita dalam Islam dianjurkan rendah hati. Asal jangan rendah diri. Tahu bedanya rendah diri dengan rendah hati? Kalau rendah hati itu sifatnya dia apa kira-kira? Tidak sombong, ramah terhadap seorang. Kemudian kalau rendah diri itu artinya minder, malu bertanya, kemudian tidak mau bergaul sama orang, minder. Kemudian yang kedua adalah berhati tenang. Nah, di sini kira-kira ada yang hatinya kurang tenang, terlalu banyak dipikirkan. Ada? Mana Dimas? Mana Dimas? Bagaimana itu orang berhati tenang? Bagaimana itu orang berhati tenang? Jadi dalam agama Islam kita diajarkan berhati tenang, khusyuk. Tahu khusyuk? Tahu ada khusyuk? Ketika sholat katanya kita harus khusyuk. Tahu khusyuk artinya? Kata khusyuk dalam apakah kita ketika dalam sholat itu kita memejamkan mata kemudian melihat Ka'bah, melihat Tuhan, melihat apa? Itu bukan khusyuk. Jadi khusyuk yang dimaksud di sini adalah dalam konteks bahasa itu ketika seseorang dalam keadaan sholat, dalam keadaan beribadah, antara hati dan pikiran terkonek sehingga melahirkan ketenangan dalam kehidupan
hari-hari. Itulah khusyuk. Makna khusyuk. Makanya kalau misalnya ada teman-teman kalian yang menanyakan tentang apa yang tadi arti khusyuk, ketika melaksanakan ibadah antara hati dan pikiran itu connect sehingga melahirkan kehidupan yang tenang dalam kehidupan itu khusyuk. Kemudian sederhana. Bagaimana bentuk sederhana? Sederhana, ya. Tampilan sederhana. Ada orang kaya itu tampilannya sederhana, dan ada orang yang tampilannya berlebihan. Dia memamerkan segala apa yang dia punya. Itu disebut dengan sombong. Kalau apa adanya berarti ya sederhana. Yang keempat adalah penyabar. Penyabar, ada yang ungkap pemarah di sini? Ada yang ungkap pemarah? Mana Rehan? Pemarah. Kemudian yang kelima adalah adil dan suka musyawarah. Adil dan suka musyawarah. Bagaimana orang berlaku adil? Bagaimana orang berlaku adil? Bagaimana kira-kira yang diajarkan dalam tuntunan agama Islam? Ini salah satu keteladanan dari Abu Bakar As-Siddiq. Berlaku adil artinya dia tidak akan membedakan antara manusia yang satu dengan yang lain. Kemudian dia selalu mengutamakan namanya musyawarah. Tahu musyawarah? Mengumpulkan beberapa pendapat. Musyawarah itu artinya setiap ada keputusan selalu berkumpul dulu berdiskusi untuk melahirkan sebuah solusi atau keputusan. Kemudian yang keenam, dermawan. Siapa yang berhati dermawan di sini? Angkat tangan. Saya mau lihat yang berhati dermawan. Bisa berhati dermawan? Kemudian Nindi. Apa itu dermawan? Dermawan artinya orang yang suka memberi kepada orang lain tanpa memandang status seseorang. Jangan karena kita berbeda status kemudian kita memberikan. Cara pemberian itu berbeda-beda. Kemudian yang berapa sekarang? Ketujuh. Penolong bagi kaum tertindas. Penolong bagi kaum tertindas. Jadi ada yang ditindas, datang temannya ditolong. Tapi sekarang berbeda. Ada teman ditindas, kalau ditindas kembali. Yang terakhir, senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah. Jadi salah satu keteladanan dari Abu Bakar adalah membenarkan dari berita dari Rasulullah. Kemudian kita akan bahas tentang salah satu khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu khalifah yang kedua yang namanya Umar bin Khattab. Jadi kata Nabi itu dulu terjadi, dia selalu berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tolong masukkan dua Umar, yang satu Umar bin Khattab, yang satunya Umar bin Hisam, yang dikenal dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu tiga orang. Jadi semua dalam musuh para nabi. Sekarang muncul lagi berita Abu Jahal yang suka membenci orang Islam. Ada yang bisa bacakan tentang Umar bin Khattab? Bacakan. Umar bin Khattab, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, berketurunan. Iya. Terus
Wasallam maksudnya umum keadaan Islam. Para sahabat menjadi lebih berani dengan kadang-kadang berdoa dan melakukan aktivitas yang lain. Jadi ketika itu Nabi berdoa, ya Allah tolong masukkan antara dua Umar. Satunya Umar bin Hisham, satunya Umar bin Khattab. Ternyata doa tersebut dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab masuk Islam. Dulu itu suatu zaman Nabi. Tidak ada yang berani membaca Al-Qur'an secara jahat, secara terang-terangan bersuara. Jadi kalau membaca Al-Qur'an ya tidaklah mati saja. Karena takut ketahuan sama Abu Jahal sama Abu Lahab. Jika Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Jadi dibaca itu akan ditangkap Abu Jahal. Setelah masuknya Umar bin Khattab, barulah orang Islam berani membaca Al-Quran secara jahat, secara terang-terangan, karena mereka menghargai Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu pemenang gulat. Jadi zaman Nabi itu ada namanya pasar gulat. Setiap hari Minggu dan Senin diadakan namanya sayembara gulat, terlihat gulat. Sekarang tinju. Gulat itu kayak orang Jepang, gulat. Jadi dia masuk, begitu masuk, barulah Islam bekerja dan membaca Al-Quran secara jahat dan bersuara. Setelah itu sebelum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, ia telah menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai penerusnya. Pengangkatan Umar mendapatkan persetujuan di kalangan kaum muslimin setelah dibayarnya Umar sebagai khalifah. Umar pun berkata kepada umatnya, orang-orang Arab bagaikan seekor unta yang keras kepala dan bertalian dengan pengendara, di mana jalan yang akan dilalui adalah jalan yang lurus. Umar menyebut dirinya sebagai khalifah, khalifati Rasulullah, pengganti dari pengganti Rasulullah. Ia juga mendapatkan gelar sebagai Amir al-Mu'minin. Khalifah Umar bin Khattab memerintah kurang lebih sekitar 13 sampai 23 Hijriah atau sekitar 634 sampai 644 Masehi. Prestasi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah kepemimpinan Abu Bakar Siddiq, yang pertama adalah mendirikan, coba dibacakan lagi. Pertama, mendirikan beberapa departemen di dalam pemerintahan. Yang kedua, mengatur dan menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Yang ketiga, mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Yang keempat, membentuk jawatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Yang kelima, mendirikan jawatan pekerjaan umum untuk mendukung pembangunan. Yang keenam, mendirikan Baitul Mal untuk melancarkan kesejahteraan umat. Yang ketujuh, mencetak mata uang sebagai sarana mengisyah dan muamalah. Yang kedelapan, menetapkan penanggalan berdasarkan kalender tahun Hijriah. Ya itulah jadi prestasi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Yang pertama adalah mendirikan beberapa departemen di dalam pemerintahan. Zaman sekarang disebut dengan kementerian. Kemudian kedua, mengatur dan menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Pajak tanah dulu itu digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sekarang ini ya kemakmuran pejabat, beda dengan dulu. Jadi ada salah satu khalifah dulu namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini pernah memerintah di salah satu yang sekarang disebut dengan Darul Baidah, Maroko sekarang menyebutnya. Jadi dia pernah memerintahkan salah seorang pengawalnya, siapa saja yang bisa jalan sampai Darul Baidah sampai
sampai Maroko itu melewati 10 negara. Dia akan memberikan dan menemukan salah seorang fakir miskin, dia akan memberikan hadiah. Nah, sekarang berbeda. Orang-orang kita justru akan menerima sebuah bantuan. Jadi dulu tidak ada orang miskin, orang sejahtera karena membayar pajak dan zakat. Kemudian mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif. Jadi lembaga yudikatif dan eksekutif itu sudah ada antara kekuasaan raja dengan para wakil rakyat itu dipisahkan. Setelah itu mendirikan jabatan pekerjaan umum untuk mendukung pembangunan dan mendirikan Baitul Mal. Tahu Baitul Mal? Baitul Mal dan untuk melancarkan kesejahteraan. Baitul Mal tempat untuk mengumpulkan para sumbangan, sedekah, zakat. Setelah itu mencetak mata uang sebagai sarana mengisya dan muamalah. Dan terakhir adalah menetapkan penanggalan berdasarkan kalender tahun Hijriah. Jadi beda antara kalender Hijriah dengan kalender Masehi. Setelah kepemimpinan Umar bin Khattab, barulah beralih kepada kepemimpinan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan. Saya ulang, nama lengkapnya adalah Utsman bin. Sudah dibacakan? Ya. Lahir pada tahun 500 Masehi. Ibunya bernama Urwa adalah putri Abdul Muthalib. Nasab Utsman melalui garis ibunya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Abdi Manaf bin Qusay. Nasab Utsman melalui Umayyah bin Islam Syamsi bin Abdi Manaf, sedang nasab Rasulullah SAW bersambung melalui Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdi Manaf. Ayah dari Utsman Affan adalah seorang saudagar kaya raya dari suku Quraisy. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk Islam melalui dakwah ajakan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Dia orang kaya dan berasal dari keluarga kaya raya. Akan tetapi kehidupannya dijalani dengan sederhana, serta sebagian besar kekayaannya adalah untuk berjuang agama Islam. Ya, jadi itu merupakan khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang memerintah sekitar 23 Hijriah sampai 36 Hijriah atau sekitar 644 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan, nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdi, tahun yang lahir pada tahun 570 Masehi di Taif. Di dalam salah satu kota di sana namanya kota Taif. Ibunya yang bernama Urwah adalah putri Ummu Hakim Al-Baidah, putri Abdul Muthalib. Jadi masih satu nasab dengan baginda Rasulullah SAW. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah periode pertama, Utsman bin Affan membawa Islam kepada kemajuan yang luar biasa. Dan Islam pada saat itu berkembang pesat pada saat khalifah Utsman bin Affan. Terutama dari segi perluasan dakwah pada masa periode pertama, segalanya berjalan lancar dan stabil. Periode kedua, Khalifah Utsman mengalami berbagai rintangan yang cukup besar. Di antaranya adalah pemberontakan dan pembangkangan di dalam negeri yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kecewa terhadap Bayat Khalifah dan beberapa kebijakan dari pemerintah. Adapun beberapa prestasi Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu
Yang pertama adalah salah satu prestasi yang dilakukan oleh Utsman bin Affan yang pertama adalah memperluas wilayah. Memperluas wilayah atau dalam arti sejarah itu ekspansi. Jadi kalau ada guru menanyakan tentang apa itu ekspansi itu memperluas wilayah, memperluas kekuasaan. Kemudian yang kedua, mengganti gubernur-gubernur wilayah Islam yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar. Jadi ada gubernur-gubernur yang berniat memberontak dan memisahkan diri, langsung diganti. Setelah itu memperbanyak naskah yang sudah dibutuhkan menjadi 7 eksemplar. Beda 7 eksemplar dengan 7 lembar, beda. Eksemplar itu dalam bentuk buku. Modelnya seperti ini. Seperti ini eksemplar. Kalau itu begini, sebuah buku itu eksemplar. Kalau lembar itu bagian terkecilnya, bagian dalamnya seperti ini. Paham ya? Kemudian setelah itu membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air di kota-kota. Kemudian membangun angkutan laut dan membangun jalan-jalan dan jembatan-jembatan untuk memperlancar jalan dakwah dan perekonomian. Yang terakhir adalah mendirikan masjid-masjid dan memperluas masjid di Madinah hingga 160 sampai berapa? 150 hasta. Dan tiang, kolam, dinding, batu berukir, bertahta, perak dan rentung. 150 hasta atau 50 hasta. Dalam satu anggur itu menghitung bukan meter, bukan senti. Tahu hasta? Kata dalam sebuah hadis, Nabi Adam itu mempunyai tinggi sekitar 60 hasta. Itu diceritakan dalam hadis riwayat Muslim. Kalau Anda bisa mengalihkan berapa satu hasta itu, berapa senti? Berapa senti satu hasta? Ada yang mengatakan satu hasta itu sekitar 50 senti. Ada yang mengatakan 47 cm. Jadi orang mengambilnya rata-rata. Jadi kurang hasta seperti ini. Antara ujung ini, ujung jari dari tengah yang paling panjang sampai ujung siku itu hitungan hasta. Jadi setiap orang itu berbeda. Kalau orang barat itu hastanya hampir setengah meter. Beda-beda orang kita. Karena kita jadi pendek itu akan berbeda dengan ras-ras lain. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi Adam itu mempunyai tinggi sekitar 60 hasta. Jadi 60 hasta itu sekitar berapa senti? Atau berapa meter? Anggaplah 1 meter itu sama dengan 100 sentimeter. Jadi kalau 60 hasta sama dengan 30 meter. Jadi total tinggi Nabi Adam itu adalah sekitar 30 meter. Ada yang mengatakan 30 meter, ada yang mengatakan 40 cm. Di manusia dulu tinggi besar badannya. Gimana kalau kita bayangkan 30 meter itu? Kino, 30 meter itu. Itu sebelum Nabi Adam tinggal di surga. Kemudian gara-gara seorang rayon muncul wanita dikeluarkan dari surga. Kemudian yang terakhir adalah keteladanan Utsman bin Affan. Yang pertama adalah sikap kedermawanan Utsman bin Affan. Yang kedua adalah sikap keadilan Utsman bin Affan. Jadi semua khalifah pada saat itu mempunyai sikap kedermawanan, kemudian sikap kesederhanaan. Yang ketiga sikap Utsman sebagai diplomat ulung. Yang terakhir, apa yang terakhir? Sikap kejujuran daripada Utsman bin Affan. Ada yang memiliki rasa kejujuran di sini? Mana yang memiliki tingkat rasa kejujuran di sini?
Begitu pulang dia konsentrasi langsung diumumkan di masjid. Biasanya bukan begitu, orang-orang kita biasanya hilang rasa jujur, diambil kemudian senyum-senyum. Khalifah yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib yang memerintah sekitar 36 Hijriah sampai 41 Hijriah atau sekitar 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdi Manaf, dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Jadi dulu itu kelahiran orang dihitung berdasarkan kalender Islam, kalender Hijriah. Sekarang berbeda. Makanya beda antara kalender Hijriah dan kalender Masehi berbeda. Jika umur kalian sekarang ini rata-rata 17 tahun, bisa saja di kalender Hijriah menjadi 18 tahun. Itu berbeda. Karena 1 tahun itu berbeda antara kalender Hijriah dengan kalender Masehi. Ia merupakan anak laki-laki keempat dan terakhir dari Abu Thalib. Masih satu keturunan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib adalah adik dari Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad. Dikatakan dia masuk Islam pada usia 10 tahun. Setelah dewasa, Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah. Siapa Fatimah? Fatimah siapa? Putri dari? Terjadi 2 tahun setelah peristiwa hijrah atau sekitar 624 Masehi. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah setelah Umar bin Affan radhiyallahu anhu wafat. Kemudian melalui musyawarah masyarakat muslim mulai beramai-ramai membayar Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Jadi ini yang membedakan kita antara umat Islam Sunni dengan umat Islam Syiah. Karena dengan Islam Syiah, karena Islam Sunni, kalau Islam Sunni itu kayak kita masih satu naungan dengan kita. Kalau Syiah itu seperti orang-orang Iran. Jadi presiden Iran itu merupakan salah satu pemimpin Syiah tertinggi. Dia bagian dari Islam dan mereka sudah menambah rakaat dalam sholat, kemudian menambah jumlah azan, dan mereka tidak mengakui 3 khalifah, diantaranya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Bakar As-Siddiq. Yang diakui hanya Ali, karena kata mereka sepeninggalan Nabi Muhammad itu seharusnya menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka mengkafirkan 3 sahabat dan mengakui hanya Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman bin Affan wafat, melalui musyawarah di masyarakat, beramai-ramailah membayat Ali. Membayat itu maksudnya mengangkat dan menunjuk sebagai khalifah. Ali menerima bayat pada tanggal berapa? 20 Juni sekitar tahun 654 Masehi. Atau pada tanggal 25 Zulhijjah 36 Hijriah di masjid di Madinah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintah hanya 6 tahun selama masa pemerintahannya. Dia menghadapi berbagai pergolakan dan tidak ada masa sedikit pun
dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil pada masa pemerintahan atau sekitar kurang lebih tahun 658 Masehi. Ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Alasan Ali memindahkan pusat pemerintahan tersebut adalah karena ia tidak menginginkan kota suci terkotori oleh kancah politik. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah sekitar 661 Masehi, Ali dibunuh oleh salah seorang anggota Khawarij yaitu Abdullah bin Ujam. Jadi dalam Islam sudah banyak aliran. Kita sering mendengar konteks kata Nabi Muhammad nanti di akhir zaman akan muncul beberapa golongan, dan golongan-golongan tersebut sudah mulai muncul. Di Indonesia sudah mengaku dan mulai Nabi, namanya Nabi dia Eden. Padahal dalam agama kita diceritakan bahwa kita hanya mengimani berapa jumlah Nabi dan Rasul, 25 yang disebut dalam Al-Quran. Tapi sebenarnya Nabi dan Rasul itu banyak, sekitar 240.000 Nabi, kemudian Rasul sekitar 125 orang. Beda-beda. Jadi Nabi dan Rasul yang wajib kita imani sekitar 25 orang. Setelah itu sudah tidak ada lagi Nabi. Ada Nabi Musa itu ada. Kemudian Yahya dan Imam sebagai Nabi. Jadi setelah Muhammad sudah tidak ada lagi penerus tahta kenabian. Habis. Terakhir, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Jadi setiap khalifah itu memiliki prestasi masing-masing. Salah satunya adalah dalam perluasan dakwah Islam telah sampai ke daerah Sind yang terletak di bagian barat India. Daerah Sind, daerah bagian India. Kemudian yang kedua adalah dalam urusan politik, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengganti para gubernur. Jadi pada saat kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sama dengan Utsman mengganti gubernur yang diangkat sebelumnya serta membasmi para pemberontak pembangkang daripada kekhalifahan. Yang terakhir, apa bagian C? Ada yang bisa bacakan? Dalam urusan pembangunan? Bagian C, dalam urusan pembangunan Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah dengan bentuk yang baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Dalam perkembangan ilmu, dalam perkembangan ilmu pengetahuan, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikenal sebagai pembina yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu. Ia mempunyai murid yang sangat cerdas bernama Aswad Ar-Duwali yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu untuk meluruskan bacaan dan pemahaman terhadap Al-Quran. Yang pembahasan terakhir adalah mengenai tentang keteladanan daripada karakter Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah cerdas dan pandai. Apa bedanya cerdas dan pandai? Ada yang tahu? Kemudian yang kedua adalah pemberani. Yang ketiga sabar. Keempat, tabah dalam menghadapi masalah, dan yang terakhir adalah sebagai panglima perang, pemberani dan menjaga kesehatan. Jadi itu saja mungkin. Terima kasih atas pembahasan pada siang hari ini. Yang kurangnya mohon dimaafkan. Saya Hidayat Bukhara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa simpulkan daripada penjelasan tadi? Jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah, jadi berasal zaman Khalifah Rasyidin itu Islam sangat berjaya. Daripada kepemimpinan Abu Bakar selama 2 tahun, kemudian Utsman bin Affan selama 10 tahun. Setelah itu Umar bin Khattab 10 tahun, Utsman bin Affan berapa tahun tadi? 6 tahun. Dan terakhir apa pembahasan terakhir? Utsman Ali bin Abi Thalib sekitar berapa tahun? 5 sampai 6 tahun.
Itu daripada kesimpulan pada siang ini. Terima kasih sudah menyediakan waktu adik-adik. Yang kurang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung disiapkan ya. Siap, gerak, 1, 2, Asyhadu